Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai jarak titik ke bidang. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya itu sudah kita bahas jarak titik ke titik, jarak titik ke garis. Nah sekarang jarak titik ke bidang. Misalkan seperti ini, saya buat sebuah bidang. Ini saya namakan bidang alfa. Kemudian ada satu titik, misalkan adalah titik P di luar bidang itu. Manakah jarak dari titik P ke bidang alfa? Langkahnya adalah kita buat sebuah garis, atau karena kita sudah bahas tentang proyeksi kemarin, kita buatkan saja proyeksi antara titik P dengan bidang alfa. Jadi garisnya itu harus tegak lurus dengan bidangnya. Jadi di sini ini garisnya harus menembus dan tegak lurus. Oke, misalkan di sini adalah titik P aksen. Ya. Nah, jarak dari titik P ke bidang alfa itu adalah ini panjang garis yang menghubungkan antara titik P tersebut dengan proyeksi titik P terhadap bidang alfa tersebut. Nah, itu gambaran singkat mengenai jarak titik ke bidang. Lebih lanjutnya itu kita akan bahas dalam bentuk soal supaya lebih jelas. Ini saya hapus, saya buatkan dulu, tuliskan dulu soalnya supaya kita bisa bahas bersama tentang penggunaan atau soal mengenai jarak titik ke bidang. Untuk soalnya misalkan diketahui kubus ABCD EFGH. Jadi penulisannya ABCD EFGH dibatasi dengan titik. ABCD itu berarti alasnya, EFGH itu berarti tutupnya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Panjang rusuknya adalah 6 cm. Hitung jarak titik B ke bidang. Hitung jarak titik B ke bidang AFC. Nah, supaya tidak mengambang gambaran kita tentang kubus tersebut dengan bidang tersebut, ada baiknya, dan saya sarankan kalau setiap pengerjaan soal itu gambar dulu objeknya. Ada sebuah kubus, A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Titik B-nya sudah jelas, ada di sini. Yang belum jelas kita kelihatan di situ adalah bidang AFC. Berarti yang mana AFC? Kita hubungkan saja titik A ke F, kemudian F ke C, kemudian A ke C. Inilah bidangnya. Jadi bidangnya itu dia kalau di dalam kubus itu dia berbentuk segitiga. Nah, sekarang kita akan cari proyeksinya dulu. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa kalau ada titik dengan bidang itu cari proyeksinya dulu. Bagaimana cara carinya? Ini kan bidang segitiganya kan miring seperti ini. Tentu kalau ada titik di bawah sini, sinarnya juga akan mengarah. Kalau kemarin kita belajar proyeksi, dia miring seperti ini. Kalau miring berarti sinarnya juga akan miring seperti ini. Titiknya di sini, ada di bagian bawah sini, berarti nanti akan ada di tengah. Ya. Jadi bukan lagi titiknya akan di sini, bukan ini yang kita cari, tapi nanti jaraknya itu ke tengah. Bagaimana supaya kita bisa dapat
titiknya? Caranya adalah kita hubungkan dulu titik B ke D supaya kita dapat pas tengah-tengahnya di bagian bawah. Kemudian tengah-tengah ini saya misalkan titiknya adalah titik O. Titik O ini saya hubungkan lagi dengan titik F. Ya. Kenapa saya hubungkan dengan titik F? Karena titik OF itu adalah pas di tengah-tengah segitiga itu. Ya. Supaya kita bisa tentukan mana jaraknya. Nah, sekarang proyeksinya dari titik B ke OF yang mana ya ini? Yang tegak lurus. Ya. Jadi yang tegak lurus. Nah, kalau saya gambarkan segitiganya itu nanti modelnya seperti ini. Siku-sikunya di B. Ini titik O dan ini adalah titik F. Ya. Titik O dan titik F. Jaraknya yang mana? Jaraknya ini ke sini. Ini siku-siku. Anggaplah saya kasih nama titik P. Ini titik P. Jadi nanti yang akan tujuan akhir kita itu adalah mencari berapa panjang garis yang menghubungkan antara titik P ke titik B. Langkahnya ya harus cari dulu panjang dari BF. Panjang dari BF itu adalah 6 cm sesuai dengan di soal. 6 cm. Kenapa? Karena BF itu adalah rusuk. Kemudian O ke B. O ke B. O ke B itu adalah setengah dari BD. BD itu apa? BD itu adalah diagonal sisi. Rumus diagonal sisi di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita sudah bahas bahwa untuk dia mencari diagonal sisi itu adalah A akar 2 atau rusuk akar 2. Rusuknya 6 berarti diagonal sisinya 6 akar 2. Kalau setengahnya berarti 3 akar 2. Sehingga diperoleh di sini adalah 3 akar 2. Saya tuliskan kembali catatan di sini bahwa OB itu adalah setengah dari BD. BD itu adalah diagonal sisi setengah dari 6 akar 2 atau 3 akar 2. Oke. Sekarang tinggal saya cari dulu panjang OF. OF itu pakai Pitagoras lagi, yaitu akar dari OB pangkat 2 ditambah dengan BF pangkat 2, sehingga diperoleh OB-nya adalah 3 akar 2 berpangkat 2 ditambah BF-nya adalah 6 berpangkat 2, atau sama dengan akar dari 9 dikali dengan 2. Kenapa 9 kali 2? 3 kan pangkat 2-nya ada 9. Akar 2 pangkat 2-nya adalah akar 4 atau 2. Ditambah dengan 36. Sehingga diperoleh akar 18 ditambah dengan 36. Akar 18 tambah 36 atau sama dengan 54. Atau ini kalau disederhanakan bentuk akarnya jadinya adalah 9 kali 6 atau 3 akar 6 cm. 3 akar 6, kenapa bisa 3 akar 6? Karena akar 9 kan 3. Akar 6-nya tidak bisa ditarik langsung, jadi ditulis saja dalam bentuk akar. Sehingga diperoleh ternyata OF itu adalah panjangnya 3 akar 6 cm. Perhatikan, di sini saya mau pakai pendekatan luas segitiga. Pendekatan luas segitiga. Saya buat dulu sebuah segitiga supaya lebih jelas kelihatan. Oke. Misalkan seperti ini. Ini bentuk segitiga yang saya buat. Ini adalah titik di sini ada titik B. Ini titik O dan ini titik F. Yang kita mau cari ini
siku, di sini ada titik P. Berapa jarak dari titik B ke P? Ini segitiganya. Di sini sudah ada bahwa panjang OB sudah kita dapat. Panjangnya sesuai dengan yang digambar sini itu adalah 3 akar 2 OB. Kemudian BF itu panjangnya adalah 6 cm. Nih, 6 cm. Kalau segitiganya seperti ini berarti ini adalah alasnya, di sini adalah tingginya. Rumus luas segitiga itu adalah 1/2 alas kali tinggi. Ya. Rumus luas segitiga adalah 1/2 alas kali tinggi. Nah, ini segitiga, ini sebuah segitiga yaitu segitiga OBF. Ini kalau saya bolak-balik segitiganya, luasnya pasti sama karena segitiganya juga sama. Ya. Nah, sekarang saya buat dulu rumus yang pertama. Kalau segitiganya berbentuknya seperti ini, berarti rumus luasnya adalah 1/2 OB dikali dengan tingginya adalah BF. Ini sama dengan. Sekarang segitiganya saya putar. Tadi saya bilang bahwa kalau segitiga sudah ada segitiga diputar bolak-balik bagaimanapun pasti luasnya sama karena bentuk segitiganya sama. Dan itu juga bentuk segitiganya. Sekarang segitiganya saya putar seperti ini. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini berarti yang jadi alas itu adalah OF. Yang jadi alas dan tingginya yang mana? BP. Ya. Jadi ini OF itu adalah alasnya, tingginya adalah BP. Berarti saya tuliskan rumus luasnya 1/2 OF dikali dengan BP. Ya. 1/2 OF kali dengan BP. Nah, sekarang tinggal saya masukkan nilai-nilainya semua. 1/2 ini dengan 1/2 ini habis dibagi, jadi saya bisa coret saja seperti itu. Habis dibagi, jadi 1/2 bagi 1/2 kan 1, jadi habis dibagi. Kemudian OB panjangnya sudah ada 3 akar 2. BF itu 6 cm. Kemudian OF itu 3 akar 6. BP yang akan kita cari. BP yang akan kita cari. Sekarang tinggal saya lihat dulu yang mana yang nilainya sama. Ini 3 dengan 3 ini habis dibagi juga. Jadi saya coret saja. Ya, habis dibagi. Berarti yang tertinggal 6 akar 2 kali 6 jadinya 6 akar 2 sama akar 6 kali BP. BP itu sama dengan ini pindah ruas jadi bagi, yang tadinya kali kalau pindah ruas jadinya jadi sama, ataukah kata lainnya gini, sama-sama saya bagi akar 6. Kalau ini saya bagi akar 6 tinggal saya kasih di sini akar 6. Kalau ini akar 6-nya saya bagi akar 6 jadi 1 kali BP jadi tinggal BP. Berarti di sini akar 6 per akar 6 akar 2. Akar 2 per akar 6. 6 akar 2 per akar 6. Atau biasa kalau pakai bahasa sehari-harinya pengerjaannya kalau pindah ruas, ini yang tadinya kali pindah ruas pasti jadi bagi. Sehingga diperoleh BP sama dengan lihat ini sama-sama dalam bentuk akar. Akar 2 dengan akar 6. Kita sederhanakan. Di sini jadi akar 1, ini jadi akar 3. Kenapa? Karena 6 bagi 2 atau 1/3. Sehingga diperoleh 6 per akar 3. Ini dirasionalkan sama-sama dikali akar 3. Atau dapatnya adalah 6 akar 3 per akar 9 itu adalah 3. Atau 6 bagi 3 dapatnya 2 akar 3 cm. Sehingga jarak dari titik B ke bidang AFC itu adalah 2 akar 3 cm. Ya. Jadi pengerjaannya seperti itu. Kebanyakan kita pakainya teorema Pitagoras. Banyak-banyak latihan supaya pengerjaannya lebih
mudah, lebih kalian kenal bagaimana pengerjaan atau bagaimana melihat penyelesaian dari berbagai masalah dalam jarak di dimensi ruang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.